Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih polemik ijazah Jokowi, di mana kemarin Jokowi mengklaim telah menunjukkan ijazah aslinya kepada 11 wartawan pada hari Rabu 16 April 2025 ya. Namun langkah tersebut ya justru memicu kecurigaan publik karena wartawan dilarang mendokumentasikan momen tersebut tanpa foto, video ataupun publikasi. Baik, coba kita lihat ya, ini video pengakuan wartawan yang telah ditunjukkan ijazah asli Jokowi ya, kata Jokowi sendiri. Nah, menurut pengakuan wartawan tersebut, ijazah Jokowi ya yang selama ini beredar di sosial media, kata wartawan tersebut ada kemiripan seperti foto yang pakai kacamata. Nah, Jokowi berdalih ya, kenapa sekarang dia tidak pakai kacamata lagi? Karena dulu kacamatanya pecah sehingga waktu itu belum mampu membeli kacamata baru. Nah, sampai sekarang pun matanya sudah tidak minus lagi. Dan ini benar-benar lucu sekali. Kebohongan-kebohongan yang diciptakan Jokowi. Mungkin Jokowi menganggap bahwa rakyat Indonesia bodoh dan tolol semua, sehingga dia bisa membuat kebohongan-kebohongan seperti itu. Kalau orang sudah berbohong, maka akan menutupi kebohongan sebelumnya dengan kebohongan baru. Tadi kita diminta masuk, tapi sebelum masuk di depan pintu gerbang itu kita ngumpulin kamera sama HP dulu. Terus ngobrol sebentar, nggak sampai 5 menit. Terus ajudannya Pak Jokowi keluar bawa map 2 ya. Terus di situ ada yang satu isinya ijazah Pak Jokowi dari SD sampai SMA. Kemudian ada satu lagi yang warna hitam sama ada foil logo GM tuh warna emas itu. Di situ isinya ijazah S1-nya Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Kalau yang untuk ijazah Fakultas Kehutanan itu apakah sama yang beredar dengan di media sosial itu, Mas? Kalau secara pastinya kita nggak tahu ya, cuma secara visual ya memang sangat mirip. Tapi apakah itu foto yang beredar itu ijazah yang sama ya kita nggak bisa pastikan. Di ijazah itu juga Pak Jokowi masih menggunakan kacamata tuh? Masih pakai kacamata. Tadi juga kita sempat tanyakan, terus beliau juga cerita karena minusnya sedikit pecah akhirnya sudah dipakai. Oke, apakah wartawan diperbolehkan untuk memegang begitu, melihat secara langsung dengan jarak dekat begitu? Apakah ditaruh di meja atau gimana sih? Misalnya? Ya, ditaruh di dekat dan teman-teman disuruh mendekat untuk lihat lagi lebih detailnya seperti apa dan foto Pak Jokowi itu seperti apa gitu. Berapa lama itu melihat seluruh ijazah itu dari SD, SMP, SMA, lalu kemudian perguruan tinggi itu berapa lama? Sekitar 30 menit dari jam 9 sampai jam setengah 10. Oke, dan ijazahnya bisa dipegang oleh wartawan itu? Semua yang datang gitu semuanya boleh bisa dipegang? Oh, nggak bisa? Bisa dan dilihat secara detail itu boleh sama Bapak Jokowi seperti itu. Teman-teman media dipanggil masuk sama Pak Jokowi, terus seperti apa ditunjukkan ijazahnya? Iya, kita tuh kemarin teman-teman waktu kita datang awal, kita tiba-tiba disuruh masuk sama Pas Pampres. Kita disuruh masuk tanpa tas, kemudian tanpa HP, jadi kita cuma masuk pakai ID card aja. Kemudian waktu sampai di dalam, ternyata Pak Jokowi minta ketemu sama kita, katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Tapi jadi kan kita masuknya tanpa HP, tanpa kamera sama sekali, seperti itu. Tapi memang ada permintaan untuk tidak didokumentasikan. Iya, begitu waktu kita masuk, Pak Jokowi bercerita bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu semalam sebelumnya. Jadi sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak memfotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Ijazah apa saja yang ditunjukkan kemarin? Yang pertama beliau menunjukkan ijazahnya yang SMA, kemudian yang kedua SMP, ketiga SD. Nah, baru yang terakhir yang ditunjukkan ke kita itu yang UGM. Seperti itu. Perbedaannya foto antara ijazah SD, SMP, SMA sama yang... Kalau seingat saya nggak berani detail ya, karena kan kita nggak punya bukti dokumentasi. Cuma waktu foto yang SD itu Bapak kelihatan masih berisi, nggak gemuk-gemuk amat tapi berisi gitu. Kalau yang SMP biasa, kemudian yang SMA itu Bapak udah terlihat gondrong rambutnya. Kalau yang kuliah pakai kacamata gitu. Itu kurang lebih berapa wartawan kemarin? Belasan kok, berapa ya?
nggak nyampe 15-an gitu. Itu menunjukkannya secara mendadak atau gimana tuh, Mak? Diinfokan sebelumnya atau enggak? Setahu kita mendadak ya, kita nggak dikasih tahu sebelumnya. Tapi kan begitu ke dalam, kita nggak tahu awalnya kita mau diapain, mau dikasih tahu apa gitu. Kita ke dalam aja sesuai petunjuknya dari Pas Pampres. Waktu ke dalam Bapak baru mengatakan bahwa ternyata beliau mau menunjukkan ijazahnya kepada kita. Nah, ternyata yang ditunjukkan ke wartawan itu ditanya nanti oleh wartawan, Pak Jokowi, kenapa kok pakai kacamata? Oh kan, katanya kacamatanya dulu pecah, saya minus, karena minusnya kecil, setelah itu nggak pakai lagi. Oh, jadi aneh. Sebelumnya tidak pakai kacamata, pas ada ijazah pakai kacamata, surat nikah juga pakai kacamata, yang sama fotonya itu juga, setelahnya nggak ada lagi pakai kacamata. SOP dari UGM itu. SOP dari UGM tidak boleh pakai kacamata. Berarti maksudnya ini ya, bahwa yang asli yang dia tunjukkan di depan wartawan adalah sama dengan yang beredar di media sosial. Nah, berarti itu palsu karena sudah dianalisis secara saintifik gitu kan, soal oleh Bro Suryo, soal foto misalnya gitu kan, ternyata itu fotonya Dumatno Budi Utomo. 83%. 80% lebih itu adalah foto Dumatno Budi Utomo. Dan 2% ke bawah sampai minus gitu kan, itu foto Jokowi. Jadi tingkat kemiripannya berbeda. Oleh karena itu sudah dipastikan ijazah yang ditunjukkan kepada wartawan itu ijazah palsu. Gitu. Jadi sudah jelas dari temuan kita di UGM dan temuan di Solo di rumah Jokowi, di UGM skripsi palsu. Nah, di rumah Jokowi ijazah palsu. Itu kesimpulan, dan kita alhamdulillah dapat itu. Oke. Jika saya pendukung Jokowi, pencinta Jokowi, dan saya meyakini ijazah Jokowi itu asli, boleh nggak saya lihat ijazahnya? Biar lebih afdol. Boleh nggak ya? Hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi, kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun, ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah, dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Anda melaporkan Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan kabar bohong karena ijazah palsu. Anda pernah lihat ijazah aslinya? Enggak pernah lihat. Nah, saya balik lagi, kita kan dibawa narasi, diyakinkan oleh kuasa hukum saudara Jokowi, kami sudah melihat ijazah itu dan kami tidak perlu menunjukkan pada publik. Seolah-olah kita diminta untuk percaya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum karena kuasa hukum Jokowi sudah melihat dan ada. Pertanyaannya 2. Yang ada itu asli atau tidak? Yang kedua, benar sudah ada uji atau tidak terhadap ijazah yang dia lihat itu? Dan kalau kita bicara otoritas, untuk membuktikan sebuah dokumen itu apakah asli atau ada masalah dalam tanda petik, ya dalam hal ini palsu gitu, itu otoritasnya bukan kuasa hukum. Kuasa hukum nggak bisa begitu. Saya pun dia sebagai lawyer, ketika ada data dari calon klien, saya kasih disclaimer saja, oh ini asli sesuai dengan pernyataan dia, udah begitu saja. Saya nggak mungkin cek laboratorium forensik, ngapain capek begitu. Artinya apa? Memang kuasa hukum itu tidak punya otoritas untuk mendeskripsikan, apalagi memberikan kesimpulan satu dokumen itu apakah asli atau tidak. Tidak punya. Itu dari sisi logika saintifiknya. Secara ilmiah dia tidak punya otoritas. Yang kedua, secara kepentingan, kalau dia kuasa hukumnya Jokowi, mana mungkin dia bilang ijazah Jokowi palsu? Kan ada bias kepentingan sebagai kuasa hukum. Kecuali yang mendeskripsikan itu adalah pihak yang netral. Ini yang mendeskripsikan adalah kuasa hukumnya. Siapa yang kita bisa percaya kalau begitu? Dan apalagi di dalam konteks kuasa hukum, lawyer itu punya kode etik, harus melindungi rahasia klien. Nggak boleh diumbar aib klien begitu loh. Artinya apa? Statement dari kuasa hukum bahwa ijazah itu asli karena mereka sudah melihat, itu tidak bernilai. Yang ketiga,
Sebenarnya apakah masalah ijazah ini hanya kepentingannya privat Jokowi dan keluarganya, sehingga kita tidak boleh melihat begitu? Saya sering menggunakan analogi sederhana begini, kalau Jokowi itu tukang cilok, tukang bakso, tukang mie ayam, tukang jual kacang goreng gitu ya. Nggak ada masalah, udah cukup saya percaya sama kuasa hukumnya, karena nggak ada implikasi terhadap kehidupan berbangsa bernegara, tanggung jawab 285 juta penduduk, dan berbagai kebijakan selama ini dibuat oleh saudara Joko Widodo. Tapi kan nggak begitu. Ya kenapa masyarakat itu punya ya kewajiban, tanggung jawab, sekaligus hak untuk melihat ijazah itu? Karena dia adalah mantan pejabat penyelenggara negara, pernah memimpin republik ini, 285 juta. Dan ada implikasi publik, baik ketatanegaraan. Dan yang paling penting ada implikasi legasi sejarah bangsa kita. Masa iya kita mau mewariskan sejarah kita pada anak cucu kita? Hei anak-anakku, dulu kita punya presiden ijazahnya tertuduh palsu, nggak tuntas-tuntas. Gimana kita mau bicara tentang konstelasi global, perang dagang Amerika Cina, ngurus ijazah palsu saja nggak tuntas, gitu loh. Jangan sampai UGM terlibat dalam konteks membela mati-matian Jokowi. Nggak bisa, karena kan aneh sebenarnya. Keluarkan aja ijazahnya. Kan selesai. Simpel ya, Simpel saja. Nggak usah terlalu lama. Nggak usah. Ini kok karena ini menimbulkan kegaduhan ya. Iya. Ini menurut saya, bayangkan ya, kasus ijazah ini memporak-porandakan stabilitas nasional. Hanya karena satu orang, gitu kan. Dulu kan, misalnya Presiden Soekarno bilang, berikan saya 10 orang akan kuubah dunia Indonesia begitu ya. Sekarang ada satu orang aja memporak-porandakan stabilitas nasional, dan baru kali ini Bung, di antara presiden dan wapres yang nggak jelas asal usulnya termasuk wapres ini kan begitu. Dari sekarang UGM sudah harus menempatkan posisinya. Jangan ikut terlibat, jangan kemudian statement-statementnya adalah membela Jokowi. Anda ini siapa yang sekarang? Pernyataan mantan rektor UGM, Profesor Sofyan, itu kan dia bilang, saya bersuara karena bagi saya Jokowi sudah harus menjadi musuh bersama. Karena saya tidak ingin kampus saya dijadikan alat bagi kepentingan politik untuk menyelamatkan Jokowi. Saya mantan rektor UGM, saya tidak ingin kampus saya terlibat dalam perkara ini. Semua harus tobat. Saya pikir Om Hercules datang ke Solo itu mau nagih utang ke beliau. Karena di era beliau ini kan penambahan utang Indonesia itu kan hampir 6.000 triliun 10 tahun menjabat jadi presiden ya. Ternyata mau ngomongin masalah ijazahnya beliau ya. Nah pertanyaannya, siapa yang mau bayar utang segede gitu? Utang riba lagi kan? Pasti dibebankan ke rakyat lagi kan? Dengan harus bayar pajak tinggi. Mau bisa ngambil barang milik orang lain tanpa harus takut ditangkap polisi? Berikut video tutorialnya. Pertama, setelah kalian yakin kalau target kalian lebih lemah, dekati target dengan bergerombol. Jangan lupa pasang muka sangar dan fokuskan tatapan mata. Ada polisi, jangan cemas, karena selama yang kalian bela adalah kepentingan penguasa, maka kalian akan aman. Selanjutnya, tunggu saat yang tepat. Sabar, dan ya, berhasil. Selanjutnya penting bagi kalian untuk terus mengintimidasi target. Sekarang kalian perhatikan polisi yang di belakang. Bener kan? Pelan-pelan dia ngilang nggak tahu kemana. Jadi sekarang kalian udah tahu kan, gimana caranya supaya bisa ngambil barang milik orang lain, tanpa harus takut ditangkap polisi. Dan satu hal lagi yang kalian juga harus tahu, ini Konoha, Bung. Di sini bukan yang benar yang menang, tapi siapa yang didukung penguasa. Salam semangat antitesa 24. Saya bilang kepada Rektor Ova Emilia, ya Ibu Rektor UGM, Universitas Gajah Mada, itu Universitas Gajah Mada itu bukan milik kalian. Gitu loh. Ya, bukan milik kalian itu UGM itu. Gitu loh. Dikit-dikit, ayo kami sudah punya 34 bukti. Nanti di pengadilan kita pertontonkan. Kan terlihat itu ada something fishy itu, ya. Ini loh yang kita pertanyakan bukan si Bagudung sana. Ya. Yang kita pertanyakan itu bukan orang sembarangan loh. Harusnya sudah kalian pajang itu di Fakultas Kehutanan semua identitasnya itu. Ya minimum kopinya orang bisa baca semua. Ya.
Dan bahkan kalau benar Joko Widodo itu alumni Fakultas Kehutanan UGM, sudah kalian pakai lah, buatlah misalnya di sana lembaga riset bernama Joko Widodo. Buatlah, diundanglah terus Joko Widodo menjadi keynote speaker. Undang juga, jadikan Joko Widodo sebagai UGM ambassador. Buat Joko Widodo itu nama perpustakaan. Gitu loh. Itu baru alumni UGM yang satu-satunya pernah menjabat jadi presiden. Ini datanya aja, kita lihat skripsinya aja kemarin harus diminta. Data KKN. Ya. Jadi itu bohong ya di mainstream itu ya. Kalau ada, siapa itu, Wening ya, wakil rektor mengatakan, pada saat dibuka data KKN, nggak ada mereka buka data KKN. Satu pun nggak ada data akademiknya kok. Yang diklaim 34 itu. Bohong itu, bohong. Ya, Bu Wening dan wakil rektor Ari Sujito. Ya, kalian kemarin sudah berjanji ya, untuk membuka video itu utuh, jangan dipotong-potong. Publikasikan itu di YouTube UGM, baru fair. Ya. Buka itu, kalian kemarin sudah mengatakan jangan dipotong-potong, bahkan mau memberikan video itu utuh kepada kami. Mana? Bohong sampai sekarang.